A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku terbangun di kamar. Ada Mbak Lima dan Mbak Novi menemani. Mereka membantuku duduk, lalu mengulurkan segelas air putih. Dari jendela yang terbuka, suasana di luar terlihat gelap. Kupikir hari sudah senja. Bening. Aku kaget saat tidak mendapati Bening di sampingku. Bening kan di rumah neneknya, Mbak. Mbak Nuni tenang dulu ya. Sabar. Mbak Lima menepuk pundakku. Seketika aku teringat kejadian sebelum jatuh pingsan di kamar mandi. Kepala, desisku ketakutan. Mbak Novi gegas merangkul bahuku. Kalau Mbak Nuni takut, ke rumah saya saja yuk, ajak Mbak Novi. Kutarik nafas panjang. Tidak, aku tidak boleh takut. Biasa saja. Tadi itu hanya halusinasi. Mana mungkin kepala Mbak Ayu ada di rumah ini? Mas Rama di mana? Tanyaku setelah beberapa saat menenangkan diri. Mas Rama ke kecamatan. Tadi diantar Pak RT. Katanya polisi memanggil untuk pemeriksaan. Jelas Mbak Lima. Aku menghampiri jendela, menatap rumah Mbak Ayu yang kian suram setelah kematian kedua penghuninya secara tidak wajar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya tadi mendengar Pak Legimin bercakap di telepon. Katanya Mbak Ayu sedang hamil muda. Cetus Mbak Novi. Tubuhku seketika menegang. Iya, benar. Terakhir Mas Rama bilang wanita itu tengah hamil. Mengingatnya membuat darahku berdesir. Apa mungkin ini semua perbuatan Mas Rama? Hamil? Berapa bulan? Tanyaku pura-pura kaget. Kemungkinan baru 1 atau 2 minggu, Mbak. Sahut Mbak Novi. Aku kembali duduk di ranjang. Khawatir Bening menangis. Segera ku telepon ibu. Bening sedang tidur. Apa yang terjadi, Nduk? Suara ibu pelan. Mungkin takut membangunkan Bening. Kemungkinan Mbak Ayu dibunuh, Bu. Ucapku lirih. Astagfirullah. Suamimu bagaimana? Mas Rama sedang di kantor polisi sebagai saksi. Bapak sepertinya ikut warga melakukan pencarian potongan tubuh Mbak Ayu. Ujarku menggigit bibir. Bayangan mengerikan itu kembali terlintas. Aku menggelengkan kepala untuk menepisnya. Astagfirullah. Ya Allah. Apa kamu kesini saja, Nduk? Ibu khawatir. Ucap ibu bergetar. Gak apa-apa, Bu. Nuni mau menunggu kabar selanjutnya dulu. Sahutku melirik Mbak Lima dan Mbak Novi. Kedua wanita itu terlihat gelisah. Sesekali mereka menutup hidung dan menepis udara. Ya sudah, nanti Nuni kabari lagi ya, Bu. Titip Bening. Pungkasku menutup telepon. Bau itu kembali tercium. Kali ini cukup membuat perut mual. Aku pun seketika menutup hidung dan mulut.
Bau apa ini? Tanyaku menatap kedua tetanggaku. Mereka menggeleng serempak. Sepertinya dari belakang, Mbak. Apa di dapur ada ikan? Ah, tapi amisnya beda, ujar Mbak Lima gelisah. Ayo kita periksa, ajakku. Benar, hari masih siang. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku mencoba menggunakan kalimat tersebut untuk menguatkan hati. Bertiga kami menuju dapur. Suasana mendung membuat ruangan pun gelap. Aku menyalakan lampu agar lebih nyaman. Gak ada apa-apa. Baunya juga hilang, kata Mbak Novi celingukan. Aku sedikit berdebar pada pintu kamar gudang. Entah kenapa, tiba-tiba ingin masuk dan memeriksa ke dalam karena tidak dikunci. Walaupun rumah sendiri, tetapi sejak Mas Rama menggunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan, aku seperti tidak memiliki kuasa untuk masuk ke dalamnya. Mbak Novi izin menggunakan kamar mandi, namun karena takut, ia pun meminta Mbak Lima menemani. Aku segera mendorong pintu gudang. Seketika aroma pengap menyeruak. Kujelajahi tembok untuk mencari saklar. Ketemu. Aku menyentuh sesuatu yang dingin. Saat hendak menekannya, tiba-tiba tubuhku direnggut sesuatu. Aku terbanting di lantai, bersamaan dengan pintu yang tertutup. Gelap. Aku mengerjapkan mata sambil meraba-raba, hingga terdapat jajaran cahaya merah di atap, membuat ruangan terlihat remang-remang. Mataku membeliak. Pemandangan sekitar bukan gudang bahkan makanan seperti dugaanku, melainkan sebuah ranjang bambu dengan alas kain merah dan taburan bunga yang telah kering. Di sudut lain, terdapat sebuah meja kecil dengan aneka benda klinik di atasnya. Bagaimana? Suara itu terasa menggetarkan dinding, membuat kepalaku pusing. Sukemi, desisku. Benar, ini adalah rumahku, sahutnya. Dinding di belakangku seperti terbelah. Sosok itu pun menampakkan diri dengan mata merah menyala. Apa maksudmu? Sentakku. Kau lihat ranjang itu? Di sanalah suamimu tidur setiap malam tertentu, ejeknya. Dadaku seperti hendak meledak. Selain hawa ruangan yang pengap, ucapan makhluk itu serasa merobek jantung dan meremasnya. Tidak mungkin. Kau hanya makhluk yang pandai berdusta, geramku. Kamu pikir manusia itu suci, hah? Lihat suamimu. Dia rela menggadaikan nyawanya demi harta. Menggadaikan nyawa? Apa maksudmu? Aku meninggikan suara. Lihatlah, aku sudah membantunya menghabisi nyawa wanita itu. Sekarang giliranmu yang membunuh suamimu. Itu perjanjiannya. Lantai yang kupijak seolah-olah menjadi lubang hitam, membawaku terjun ke dalam lorong gelap. Seperti tak berujung, aku berteriak, berusaha menggapai apapun agar tidak makin jatuh dan tersesat. Saat nyaris kehilangan asa, bayangan lelaki membawa ragaku kembali naik. Napasku sesak. Sepertinya udara di kegelapan ini mulai habis. Berhenti, Sukemi. Dia tidak bersalah. Sudahi dendammu. Samar, ku dengar lelaki itu menghardik. Dadaku seperti menghantam ribuan duri. Kepala memberat. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana aku? Mbak,
Mbak Nuni. Panggilan itu tertangkap telinga, seperti suara Mbak Novi. Astagfirullah, istighfar Mbak, ingat Allah, seru Mbak Novi mengguncang tubuhku. Aku sadar telah lalai. Dalam hati, lekas kuucap lafaz itu berulang-ulang, hingga mata bisa terbuka lebar. Tubuhku terbujur di ambang pintu tengah, dekat kamar gudang yang tertutup. Nyeri langsung menyergap saat aku berusaha duduk. Apa yang terjadi? Kutatap Mbak Novi dan Mbak Limah. Silih berganti. Kami yang harusnya tanya, Mbak. Kenapa Mbak Nuni berteriak sambil tiduran di lantai? Ucap Mbak Limah. Aku terdiam. Ingatan itu bukan seperti mimpi. Jiwaku baru saja ada di dunia lain setelah raga memasuki gudang. Ya Allah, di dalam gudang itu. Assalamualaikum. Sapaan di teras membuatku gegas bangkit dibantu Mbak Novi. Ternyata emak. Sudah lama aku tidak belanja dan berjumpa wanita yang kerap mengenakan caping bambu itu. Waalaikumsalam. Masuk Mak, ajakku. Kini kami duduk berempat di ruang tamu. Emak memijat sekitar kakiku yang memar. Kepala Mbak Nuni berdarah. Apa terjadi sesuatu? Tanya emak, melihat rembesan darah di kerudung hijauku. Tadi jatuh, sautku menyentuh luka yang mendadak perih. Mbak Novi, bisa ambilkan bawang merah parut? Pinta emak. Baik Mak. Mbak Novi mengangguk. Ia pun berangkat ke dapur meski wajahnya terlihat enggan. Mbak Limah baru hendak menyusul saat teriakan Mbak Novi membuat kami serempak berdiri. Kepala. Kami berhambur ke dapur menyusul Mbak Novi. Mbak Limah menarik baju emak, sedangkan aku karena gugup, jempol tersandung kaki meja hingga tubuh tersungkur. Sambil menahan sakit, aku merangkak menyusul mereka. Mbak Novi berjongkok di bawah lemari gantung sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Mbak Limah menyentuh pundaknya, tetapi ia malah menjerit histeris. Ada kepala. Kepala Mbak Ayu di dalam lemari, racaunya. Mana mungkin Mbak, salah lihat kali, cetus emak. Sekilas kulihat wajahnya pun menegang. Apa Mak juga memiliki rasa takut seperti kami? Kupikir ia cukup kebal dengan hal-hal seperti ini. Mbak Novi terisak. Aku pun mengajak mereka kembali ke depan. Namun, emak terlihat ingin membuka lemari dan memastikan tidak ada apa-apa di sana. Mau ambil bawang merah kan? Biar emak yang ambilkan, tugasnya. Mbak Novi masih meringkuk ketakutan. Mbak Limah sedikit mundur, memberi jalan kepada emak agar bisa meraih pintu lemari. Aku menahan napas, walau yakin apa yang dilihat Mbak Novi hanyalah halusinasi, sama sepertiku tadi. Tetapi kejadian ini cukup mendebarkan. Pintu terbuka dalam sekali sentak. Lemari itu memang hanya sebagai tempat menyimpan bumbu. Emak meraih wadah paling atas. Namun, tiba-tiba sesuatu jatuh menggelinding. Astagfirullah. Kami memekik kaget. Mbak Novi tidak berani mengangkat wajah. Ia pun meraih lenganku dan menggenggamnya erat. Ya Allah, cuma toples kok, ucap emak tersenyum kecut. Aku meringis mentertawakan kekonyolan kami. Sudah dapat.
Kita taruh di luar saja, ujar emak. Aku berjalan sambil berpegangan pada tembok. Kaki yang sakit makin nyeri. Mbak Novi tertatih di papah Mbak Lima. Saya boleh pulang? Saya takut Azam nyariin, walau di rumah ada bapaknya, pamit Mbak Novi setelah bisa menenangkan diri. Iya silakan Mbak. Maaf, saya jadi merepotkan, angguku padanya. Mbak Novi menggeleng. Hanya itu reaksinya. Mungkin ia benar-benar merasa tertekan. Apa saya boleh mengantar Mbak Novi? Takut di jalan kenapa-napa, ucap Mbak Lima. Aku menelan ludah. Mereka akan pulang, jadi aku di rumah hanya bersama emak. Itu pun kalau ia tidak ikut-ikutan pergi karena takut. Tidak mungkin emak begitu, bukan? Ya sudah, biar emak yang menemani Mbak Nuni. Pungkas emak membuatku mengangguk lega. Sepeninggal mereka, kami tidak banyak bicara. Emak mengurut kakiku yang terkilir. Luka di kepala pun ia obati menggunakan parutan bawang merah. Perih, tetapi katanya membuat luka lekas pulih. Terdengar suara beberapa orang lelaki dari arah belakang rumah. Aku gigas ke teras dan menunggu rombongan tersebut. Terlihat ada bapak di antara mereka. Wajah-wajah itu menyiratkan rasa lelah dan putus asa. Nduk, Bapak tak pulang saja ya. Kalau ada apa-apa lekas beri kabar, pamit Bapak. Gak makan dulu Pak, aku berbasa basi. Padahal sejak pagi pun perutku belum terisi. Gak usah, tadi sudah makan bareng-bareng di rumah Pak RT. Sudah ya, kamu hati-hati. Bapak dan Pak Heru bersiap pulang. Warga yang lain pun berpencar ke rumah masing-masing. Azan zuhur sudah lewat setengah jam yang lalu. Kini, sekitar rumahku menjadi sepi. Tidak ada yang mau berjaga di rumah Mbak Ayu. Lagi pula, dijaga seperti apapun, kepala Mbak Ayu tidak akan pulang sendiri. Membayangkannya membuatku kembali bergidik ngeri. Belum ada kabar dari Mas Rama, tanya emak membuyarkan lamunanku. Belum Mak, coba saya telepon dulu. Aku beranjak ke dalam untuk mengambil ponsel di dalam. Kamar belakang itu untuk apa Mbak? Tanya emak saat aku kembali ke ruang depan. Itu cuma gudang tempat Mas Rama menyimpan bahan-bahan dagangan Mak, sahutku gugup. Bagaimanapun, aku sendiri masih tidak percaya jika di dalamnya ternyata terdapat rahasia Mas Rama. Boleh saya masuk? Pinta emak membuatku bingung. Untuk apa Mak? Aku mengurungkan niat menelpon Mas Rama. Emak tersenyum. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Jantungku tidak hentinya berdegup kencang. Kali ini karena merasa emak sudah mencurigai kamar gudang. Tanpa bisa menolak, aku mengizinkan emak membuka pintunya yang tidak terkunci. Emak sempat tersurut mundur. Mungkin karena kaget melihat ruangan yang sangat gelap. Bibirnya merapal sesuatu. Aroma tak sedap menyergap indera penciuman. Aku mengintip ke dalam lewat bahu emak. Namun tiba-tiba wanita itu terdorong mundur hingga jatuh menimpaku. Astagfirullah, pekik kami bersamaan.
Terasa hembusan angin dingin menyentak dari dalam kamar. "Ada apa, Mak?" tanyaku gemetar. "Apa isi ruangan itu?" Emak mengulurkan telunjuk yang bergetar. Aku terdiam sejenak, menelan ludah dengan susah payah. "Rumah ranjang Sukemi," ucapku terbata. Dari dalam kamar terdengar benda berjatuhan. Emak memejamkan mata, merapal ayat suci dan beberapa patah kalimat Jawa. Tengkuku memberat seiring pandangan yang berpudar. Ada suara-suara asing menggema di telinga. Perlahan, barang-barang di sekitarku berubah. Emak yang ada di hadapanku pun menghilang. Sekelebat bayangan di belakang membuatku berbalik badan. Seorang lelaki melangkah tergesa sambil menjinjing sesuatu. Pakaiannya cukup aneh, khas orang-orang masa lampau. Aku tersadar tengah terjebak di masa lalu. Kuhampiri ia, tetapi tentu saja kami tidak bisa saling sapa. Kaget, kutatap wajah itu lekat. Ia sangat mirip dengan Mas Rama. Ia membuka bantalan besar, menata isinya dan menghitung kembali jumlah kain-kain yang terlipat rapi. Kepalanya mengangguk mantap, lalu mulutnya bergerak, memanggil seseorang. Seorang perempuan cantik muncul dari dalam kamar. Kebaya yang ia kenakan bersinar. Rambut ikalnya tersanggul dan rapi, dengan aroma minyak orang-aring. Aku menarik napas panjang. Ah, benar. Sekarang aku bisa merasakan hawa sekitar. Bahkan aroma kain-kain dalam buntalan itu bisa kucium baunya. Lelaki itu beranjak, mungkin akan menjajakan aneka kain tersebut. Aku pun mengikuti kemana ia pergi. Namun, baru beberapa depa kaki melangkah, perempuan yang kuduga istri si lelaki terlihat mengendap di belakang, seperti hendak mengikuti diam-diam. Aku mencoba membiarkan, toh kami tidak bisa saling melihat. Lagi pula, hanya jiwaku yang sedang berkelana. Kami tiba di sebuah rumah sederhana. Seorang perempuan berbadan sintal menyapa lelaki penjual kain dengan senyum sumringah. Ia terlihat antusias, memilih kain sutra terbaik yang disodorkan si lelaki. Mereka terlibat pembicaraan hangat, tetapi aku hanya bisa melihat gerak-gerik bibir dan ekspresi wajah yang cerah. Mereka sepertinya sudah sering saling sapa. Bukan sebagai penjual dan pembeli, melainkan dua orang yang dimabuk asmara. Kepalaku berpaling ke arah tumpukan jerami di sudut halaman. Perempuan yang mengikuti si lelaki memasang wajah garang. Ia menjejak tanah dengan gusar, lalu pergi begitu saja. Telingaku seperti tertusuk jarum. Lengkingan aneh memaksa mata untuk terpejam dan menangkupkan kedua tangan pada telinga. Udara di sekitar terasa berputar, bising dan membuat mual. Saat situasi mulai tenang, aku membuka kelopak mata. Terlihat adegan mengerikan, di mana sesosok jasad bermandikan darah tergeletak di tanah. Kepalanya remuk, dada berlubang. Perempuan ayu yang kulihat tadi tampak mengerikan. Mata melotot dengan rambut terurai kacau. Saat itulah aku menyadari ia perempuan dalam mitos, Sukemi. Bibirku bergetar memanggil namanya. Ia menoleh, menyunggingkan senyum licik penuh kebencian. "Lelaki pengkhianat patut dibunuh," desisnya. Aku mundur. Sukeni melengkingkan tawa yang membuat tubuhku bergetar hebat. Entah bagaimana, sebuah tangan meraih tubuhku untuk masuk ke sebuah lorong panjang. Aku terbangun di pangkuan emak.
Lantai tempatku berbaring terasa sangat dingin. Tubuhku menggigil. "Alhamdulillah, sudah sadar," ucap emak lega. "Mak, saya sudah tahu Sukemi." Emak menempelkan telunjuk ke bibir. Ia menunjuk kamar sholat, di mana pintunya perlahan terbuka sendiri. Mataku membelalak. Lelaki yang berdiri di ambang pintu sangat mirip dengan yang kulihat tadi, suami Sukemi. Singkat cerita, pukul 15.00, polisi menurunkan seekor anjing pelacak untuk membantu pencarian potongan kepala Mbak Ayu. Sebelum itu, dari kantor polisi Mas Rama mengabarkan bahwa belum ditemukan adanya sidik jari orang lain di baju yang dikenakan Mbak Ayu. Aku menyandarkan tubuh pada sofa. Badan terasa lemas karena beberapa kali pingsan. Punarto datang membawa makanan dan teh dalam termos. Kupaksa mulut untuk menelan nasi yang terasa seperti duri. Emak pamit ke halaman belakang, menyaksikan orang-orang yang kembali bergerak melakukan pencarian. Kemunculan lelaki tadi membuatku menyimpulkan hal yang selama ini terasa janggal. Ia adalah leluhur Mas Rama. Sukemi masih menaruh dendam terhadap keturunan suaminya dari wanita lain. Mungkin perempuan berbadan sintal itu memang istri simpanannya. "Suara anjingnya aneh ya, Mbak," cetus Punarto. Aku tidak menjawab. Punarto beranjak ke teras. Kuikuti langkahnya dengan pandangan lesu. Gonggongan itu tidak jauh, seperti hanya di sekitar kebun pisang. Aku bergerak ingin melihat lokasi kejadian, di mana tubuh Mbak Ayu ditemukan. Katanya, lumbung tua kami pun sudah digeledah. Rumah Mbak Ayu, bahkan rumahku tak luput dari pemeriksaan. Aku penasaran, apa yang dilihat polisi saat memasuki kamar gudang? Apa mereka tidak menemukan hal-hal aneh? "Mbak Nuni mau ikut?" tawar Punarto. Aku mengangguk. Segelas teh hangat dan beberapa suap nasi telah memberiku sedikit kekuatan. Tiba di dekat lumbung. Kulihat anjing berwarna hitam itu terlihat resah. Ia berputar di bawah pohon nangka. Yang berdiri di antara dua rumpun pisang. Dua orang lelaki mengusap peluh, lalu meletakkan cangkul dengan wajah lelah. Terlihat beberapa lubang dan tanah menjulang bekas galian. Emak mendekatiku. "Apa Mbak Nuni lihat sesuatu?" bisiknya. Aku menggeleng. Tidak ada apa-apa. "Anjingnya," bisik emak lagi menyentuh tangan kananku. Sentuhan emak seperti mengalirkan sengatan listrik. Aku mengercap kaget. Namun saat itulah semua terlihat. Moncong anjing terlilit sesuatu, membuatnya kesulitan bersuara. Keempat kakinya juga digelayuti tangan yang tersembul dari dalam tanah, membuat hewan tersebut mengentak. Aku berbalik, tidak sanggup melihat aneka makhluk yang menghuni kebun pisang, termasuk potongan-potongan tubuh yang berserak, bergeliang mencari pasangan. Emak benar, tempat ini dulunya adalah bukit tempat pembantaian manusia, termasuk lokasi Sukemi bunuh diri. Menjelang maghrib, Mas Rama pulang. Bersamaan dengan itu, pekikan ketakutan seorang warga membuat kami terpaku. Di ranting pohon nangka, sebuah kepala tergantung. Benar-benar kepala manusia dengan tetesan darah kental yang membasahi tanah. Anjing hitam menyalak, menimpali dengung ayat-ayat suci yang terlantun dari bibir beberapa orang. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini
agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.